Aku sering dengar selentingan tentang gelapnya dunia hiburan, terutama dalam dunia Hollywood. Tapi nggak pernah kebayang kalau itu adalah hal yang nyata. Kesilauan dunia Hollywood yang sering kita lihat di film-film, di TV-TV itu menggelapkan mata orang-orang. Kasus P. Diddy yang sedang ramai dibicarakan sekarang membuat aku sadar betapa kejamnya dunia entertainment, terutama di Hollywood sana. Hai, apa kabar semuanya? Hari ini Neo mau cerita tentang kasus yang lagi rame dibahas di mana-mana. Kasus dari rapper terkenal P. Diddy, dan setelah merangkum dari berbagai artikel, akhirnya jadilah video ini. Jadi langsung aja, mari kita mulai. Sebelum masuk ke kronologi kasusnya, aku akan bahas latar belakang dari P. Diddy dulu. Sean Diddy Combs atau Puff Daddy atau P. Diddy atau Diddy atau Sean Combs atau Brother Love. Jadi mau banyak banget nama panggungnya ya. Sekarang aku akan sebut dia P. Diddy aja ya. Dia tuh lahir di 4 November 1969 dan dia adalah salah satu figur terkemuka dalam industri musik dan bisnis di Amerika. Diddy mulai karirnya sebagai direktur bakat di Uptown Records sebelum mendirikan Bad Boy Records di tahun 1993. Melalui label ini ia berperan penting dalam menemukan dan mengembangkan artis besar seperti The Notorious B.I.G., Mary J. Blige, dan Usher. Mungkin kan juga tahu salah satunya Machine Gun Kelly. Ya, untuk anak-anak sekarang mungkin lebih kenal itu ya. Nah, karir musiknya sendiri dimulai dengan album debut No Way Out tahun 1997 yang meraih sukses besar dan mendapat sertifikasi septuple platinum. Dan Diddy juga terjun ke dunia fashion dengan merek Sean John yang membuatnya meraih penghargaan Menswear Designer of the Year tahun 2004. Selain sebagai musisi, Diddy juga dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Dia menjadi duta merek vodka Ciroc dan mendirikan jaringan televisi Revolt. Kesuksesannya membuatnya menjadi salah satu artis musik terkaya di dunia. Namun, di luar karir cemerlangnya, Diddy menghadapi berbagai masalah hukum. Pada akhir 2023, mantan pacarnya Casey Ventura menuntutnya atas pelecehan seksual. Tuduhan ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan, tetapi memicu banyak korban lain untuk maju dengan tuduhan serupa. Nanti aku akan jelaskan detail mengenai kasus ini juga ya. Nah, FYI, P. Diddy juga mengadakan pesta tahunan yang dikenal sebagai White Party pada akhir 1990-an. Pesta ini diadakan setiap tahun dan biasanya pada hari buruh di Amerika Serikat dan menghadirkan tamu-tamu dari kalangan selebritas papan atas. Aturannya sederhana, semua tamu harus mengenakan pakaian serba putih. Pesta tersebut dikenal karena kemewahannya dan menjadi ajang kumpul para selebritas, pengusaha, dan figur terkenal lainnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pesta ini juga dikaitkan dengan tuduhan serius termasuk yang terkait dengan perdagangan seks. Nah oke, aku akan masuk ke kasusnya P. Diddy ya. 2 tahun lalu, P. Diddy mengadakan pesta ulang tahun ke-53 yang mewah di rumahnya yang bernilai 61 juta US dollar atau sekitar 930 miliar di Beverly Hills, Amerika Serikat. Dalam acara ini, beberapa artis Hollywood turut diundang, diantaranya Jay-Z, Travis Scott, Mary J. Blige, Kehlani, Tinashe, Chris Brown, dan Machine Gun Kelly. Pesta tersebut juga bertepatan dengan 30 tahun karirnya di industri musik. Selama puluhan tahun, Diddy membangun karirnya dan menjadi salah satu musisi besar dalam dunia musik hip-hop. Diddy juga menjadi produser bagi penyanyi dan rapper seperti Mariah Carey, Jennifer Lopez, dan Notorious B.I.G. Tapi tahun ini karirnya berada di ujung tanduk. Diddy dituduh melakukan penculikan, pemberian obat bius, dan pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan aktivitas seksual, terkadang melalui penggunaan senjata api dan ancaman kekerasan. Pada bulan Maret, rumah P. Diddy di Beverly Hills, Los Angeles, yang juga menjadi tempat pesta ulang tahunnya, digerebek oleh polisi. Di sana petugas menyita barang-barang yang menurut mereka dimaksudkan untuk digunakan dalam pesta yang dikenal sebagai freak off, termasuk narkoba dan lebih dari 1000 botol baby oil. Buat yang nggak tahu, freak off ini adalah istilah yang digunakan dalam dakwaan P. Diddy untuk menggambarkan acara yang rumit dan terorganisir yang melibatkan beberapa pekerja komersial dan para korban. Acara ini diatur oleh Diddy dan beberapa tuduhan menyatakan bahwa ia menggunakan ancaman, kekerasan fisik, serta narkoba untuk memaksa orang-orang terlibat dalam kegiatan ini. Beberapa acara bahkan berlangsung berhari-hari dan berdasarkan info yang beredar, seringkali ia merekam kegiatan tersebut tanpa sepengetahuan korban. Para korban seringkali diberi narkoba seperti kokain, ketamin, MDMA, dan oksidon untuk membuat mereka patuh dan tetap terlibat dalam aktivitas seksual. Setelah freak off, baik Diddy maupun para korban diduga membutuhkan perawatan medis berupa cairan IV untuk memulihkan diri dari kelelahan fisik dan efek penggunaan narkoba tadi. Nah, Diddy juga diduga menggunakan ancaman fisik, ancaman karir, dan rekaman video yang tadi dia buat untuk memaksa para korban tetap terlibat dalam freak off. Rekaman-rekaman ini seringkali digunakan sebagai alat pemerasan agar para korban tidak melaporkan apa yang terjadi atau meninggalkan lingkaran pengaruh Diddy. Nah, tentu saja dengan semua dakwaan yang diberikan kepada Diddy, dia membantah dan mengajukan pembelaan tidak bersalah pada Selasa 17 September 2024. By the way, kasus ini muncul setahun setelah P. Diddy menghadapi tuntutan hukum dari sejumlah perempuan, dan sampai saat ini lebih dari 100 orang akan menggugat Diddy atas penyerangan seksual, pemerkosaan, dan eksploitasi
seksual. Nah, ini aku akan jelaskan kronologi detail awal mula kasus ini. Di 16 November 2023, Casey menggugat P. Diddy. Cassandra Ventura, penyanyi dan model yang dikenal dengan nama beken Casey, ia menandatangani kontrak dengan Bad Boy Records, label milik P. Diddy tahun 2006. Tak lama setelah itu mereka mulai hubungan romantis yang berlangsung lebih dari 10 tahun hingga mereka berpisah pada tahun 2018. Kasus antara P. Diddy dan Casey Ventura mencuat pada akhir 2023 ketika Casey mengajukan gugatan terhadap Diddy, menuduhnya melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan, dan kekerasan fisik selama hubungan mereka. Casey juga menggambarkan bagaimana Diddy sering memaksanya terlibat dalam pesta-pesta yang melibatkan penggunaan narkoba yang dikenal sebagai freak off yang udah aku jelasin sebelumnya. Gugatan tersebut juga menuduh bahwa Diddy menghancurkan mobil milik rapper Kid Cudi demi mencegahnya berkencan dengan Casey. Diddy dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menuduh Casey melakukan pemerasan. Kasus ini diselesaikan di luar pengadilan dengan kesepakatan yang jumlahnya dirahasiakan. Nah, kasus ini membuka pintu bagi lebih banyak korban untuk berbicara mengenai dugaan pelecehan dari P. Diddy. Nah, selanjutnya di November hingga Desember 2023, banyak perempuan yang mulai buka suara soal kekerasan seksual yang dilakukan oleh P. Diddy. Dalam pekan-pekan setelah menyelesaikan gugatan Casey, banyak perempuan akhirnya buka suara dan menuding Diddy melakukan kekerasan seksual sejak 1991. Satu tuntutan hukum diajukan secara anonim oleh seorang perempuan yang mengklaim Diddy dan pria lain telah memaksanya untuk berhubungan. Seorang perempuan bernama Joy Dickerson menuduh Diddy membius dan melakukan kekerasan seksual terhadapnya saat ia masih menjadi mahasiswa pada tahun 1991. Ia juga mengklaim Diddy merekam kekerasan seksual tersebut dan menunjukkannya kepada orang lain tanpa persetujuannya. Ada juga Lisa Gardner yang mengajukan gugatan ke pengadilan yang menuduh Diddy dan pria lain memperkosanya dan temannya lebih dari 30 tahun lalu saat dirinya berusia 16 tahun. Lisa juga menuding Diddy berubah kasar beberapa hari setelah serangan itu, mencekiknya begitu keras hingga ia pingsan. Dan lagi-lagi tentu saja Diddy membantah semua tuduhan dan juru bicara menyebut tuntutan hukum tersebut sebagai perampasan uang. Jadi cuma cewek-cewek ini asal ngomong aja karena lagi ada kasus yang viral biar mereka dapat uang jaminan atau uang persidangan setelah menuntut si P. Diddy. Oke, lanjut di Desember 2023, Diddy mendapatkan tuduhan di bawah umur. Seorang perempuan lain kita sebut saja namanya Bunga. Si Bunga ini menggugat pada Desember 2023 mengklaim bahwa dirinya menjadi korban perdagangan dan diperkosa beramai-ramai oleh Diddy bersama mantan presiden Bad Boy Records, Harv Pierre, serta seorang pria lain tahun 2003. Saat kejadian si Bunga ini masih berusia 17 tahun. Dalam dokumen pengadilan, Bunga juga mengklaim dirinya dicekoki sejumlah besar obat-obatan dan alkohol sebelum serangan. Dia mengaku mengalami kesakitan yang parah setelahnya hingga hampir tidak dapat berdiri atau mengingat bagaimana dia pulang ke rumah. Diddy turut menanggapi dan mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan satupun hal buruk yang dituduhkan, sementara Harv Pierre mengatakan bahwa tuduhan menjijikan dari si Bunga cuma tuduhan tak berdasar untuk pemerasan atau untuk mendapatkan keuntungan finansial. Nah, di tanggal 6 Desember 2023, Diddy mengupload story di Instagramnya yang kurang lebih mengatakan, "Enough is enough. For the last couple weeks, I have sat silently and watched people try to assassinate my character, destroy my reputation and my legacy. Sickening allegations have been made against me by individuals looking for a quick payday. Let me be absolutely clear. I did not do any of the awful things being alleged. I will fight for my name, for my family, and for the truth. Sean Diddy Combs." Yang artinya enough atau cukup sudah. Selama beberapa minggu terakhir, dia tuh diam aja dan menyaksikan orang-orang mencoba menghancurkan karakternya, merusak reputasinya, dan warisan yang sudah dia buat. Tuduhan menjijikan yang dibuat terhadap dirinya oleh individu tertentu hanya untuk mencari bayaran, hanya untuk mencari uang ganti rugi. Dan let me be clear, biar aku berjelas, aku tidak pernah melakukan hal-hal mengerikan yang dituduhkan, dan saya akan berjuang untuk nama saya, keluarga saya, dan demi kebenaran. Itu kata si Diddy Combs tentang tanggapannya mengenai tuntutan-tuntutan yang diberikan kepada dia. Lanjut, masih panjang banget. Di Februari 2024, Diddy mendapatkan tuduhan grooming. Rodney Jones Jr. atau sering dikenal dengan Lil Rod, seorang produser musik yang pernah bekerja dengan P. Diddy, mengajukan gugatan senilai 30 juta US dollar pada Februari 2024. Dalam tuntutannya, Jones menuduh bahwa Diddy terlibat dalam perdagangan narkoba
dan memaksa dia untuk terlibat dalam kegiatan kriminal lainnya selama periode kerjasama mereka, termasuk dalam proyek album The Love Album of the Great yang dirilis pada 2023. Dalam gugatannya, Jones juga mengklaim bahwa ia disuruh melakukan tugas-tugas ilegal atas perintah Diddy, dan dia menyebutkan bahwa tindakan tersebut termasuk pemaksaan, pengedaran narkoba, serta intimidasi fisik dan psikologis. Jones menuduh Diddy melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan dan memaksanya menyewa WSK dan berpartisipasi dalam dengan mereka. Dalam dokumen pengadilan yang diajukan di New York, Jones mengklaim bahwa Diddy mencoba merayu dirinya untuk berhubungan dengan pria lain dengan alasan bahwa itu adalah praktik normal dalam industri musik. Gak ada yang normal di sini, Bunda. Ya Allah. Nah, di sisi lain pengacara Diddy, Sean Hawley, mengatakan Jones berbohong dan semua yang dikatakannya adalah fiksi dan dapat dibantah dengan bukti yang sangat kuat dan tak terbantahkan. Mari kita lihat hasilnya ya. Selanjutnya di 17 Mei 2024, video kekerasan terhadap Casey bocor. Nah, ini yang rame banget yang buat kasusnya tuh makin besar. Di bulan Mei 2024, rekaman CCTV yang memperlihatkan P. Diddy menyerang mantan pacarnya Casey Ventura di sebuah hotel di Los Angeles di tahun 2016 bocor dan ditayangkan di CNN. Dalam video itu, Casey terlihat keluar dari kamar hotel dan berjalan menuju lift. Sean Combs atau P. Diddy mengikutinya dan terlihat mencengkram lehernya. Diddy kemudian mendorongnya ke lantai lalu berbalik untuk menendangnya dan mengambil dompet dan kopernya. Diddy terlihat menendangnya lagi dan mulai menyeretnya kembali ke kamar hotel sebelum dia melepaskannya dan pergi. Lalu dia duduk di kursi dan mengambil sesuatu dari meja di dekat melemparkannya ke Casey sebelum berjalan lagi. Dia berbalik arah ke arahnya lagi ketika orang lain keluar lift. Insiden ini terjadi di Intercontinental Hotel di Century City, Los Angeles, dan diduga terjadi saat Diddy dalam keadaan mabuk berat. Rekaman ini memperkuat tuduhan yang sebelumnya diajukan oleh Casey dalam gugatan perdata pada akhir 2023, di mana dia menuduh Diddy melakukan pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan pemaksaan selama hubungan mereka yang berlangsung lebih dari 10 tahun. Casey juga menuduh bahwa Diddy melakukan kekerasan berulang kali, termasuk kejadian di mana ia melempar vas kaca ke arah Casey saat dia berusaha melarikan diri dari kamar hotel. Sehari kemudian, Diddy meminta maaf melalui akun Instagramnya yang saat ini video itu udah di take down, gak ada lagi di IG-nya. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life, but sometimes you gotta do that. I was f***ed up. I mean, I hit rock bottom, but I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it. I'm disgusted now. I went and I sought out professional help. I had to go into therapy and go into rehab. Had to ask God for His mercy and grace. I'm so sorry. But I'm committed to be a better man each and every day. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry. Dia mengatakan bahwa dia bertanggung jawab penuh atas tindakannya dalam video itu dan juga merasa jijik saat melakukannya, bahkan hingga saat ini dia masih merasa jijik. Selanjutnya di 21 Mei 2024, P. Diddy mendapat gugatan dari mantan model. Crystal McKinney, seorang mantan model, mengajukan gugatan terhadap P. Diddy pada Mei 2024, menuduhnya melakukan penyerangan seksual setelah acara Men's Fashion Week pada tahun 2003. Crystal mengklaim bahwa setelah acara tersebut, Diddy memberinya narkoba dan alkohol di studio rekamannya di New York City dan kemudian memaksanya untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan. Tuduhan ini mencakup bahwa Diddy memaksanya untuk melakukan di bawah pengaruh narkoba yang membuatnya merasa tidak berdaya. Crystal juga mengungkapkan bahwa setelah insiden itu, Diddy menggunakan kekuasaannya untuk memutus karir modelnya dan membuatnya di blackmail atau dihapus dari industri. 2 hari kemudian, April Lampos mengajukan gugatan terhadap P. Diddy. April menuduhnya melakukan serangan penyerangan seksual yang dimulai pada pertengahan 1990-an, dan saat itu April masih merupakan mahasiswa di Fashion Institute of Technology New York dan intern dari Starry Court. Dia mengklaim bahwa Diddy memanfaatkannya secara seksual dalam 4 kejadian berbeda antara 1995 dan awal 2000-an. Dalam salah satu tuduhannya, April menyatakan bahwa setelah Diddy memberinya alkohol, ia mulai merasa pusing dan tidak dapat melawan ketika Diddy memaksanya di sebuah hotel di Soho. Beberapa bulan kemudian, April mengklaim bahwa Diddy memaksanya melakukan
di tempat parkir dan seorang petugas parkir menyaksikan kejadian tersebut. Selain itu, ia juga menuduh Didi memaksanya untuk melakukan tindakan seksual dengan mantan pacarnya Kim Porter sambil Didi merekam dan menyaksikannya. Setelah insiden-insiden ini, April menyatakan bahwa Didi seringkali mengancam akan menghancurkan karirnya di industri, bahkan membuatnya kehilangan pekerjaan di sebuah restoran setelah seorang rekan Didi menyebarkan rumor bahwa dia mencoba meracuni Kim Porter. Gugatan ini mencakup tuduhan penyerangan dan gangguan emosional yang disengaja. Selanjutnya di Juli 2024, Didi bersikukuh dia tidak bersalah saat gugatan ke-8 diajukan. Adria English, seorang mantan bintang film dewasa, mengajukan gugatan terhadap Didi pada Juli 2024. Ia menuduhnya terlibat dalam perdagangan dan penyerangan seksual selama acara tahunan White Party miliknya. Adria mengklaim bahwa pada awalnya ia dipekerjakan untuk acara-acara tersebut pada tahun 2004 tanpa ada kewajiban untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Namun sekitar tahun ketiga ia bekerja di acara tersebut, Didi diduga mulai memaksanya untuk melakukan hubungan seksual dengan tamu-tamu di pesta tersebut. Adria juga menyatakan bahwa ia dipaksa mengkonsumsi alkohol dan narkoba untuk menuruti permintaan tersebut. Adria menggambarkan pengalaman tersebut sebagai sangat traumatis dan menyatakan bahwa kenangan tersebut masih menghantuinya hingga saat ini. Ia juga menyebut bahwa acara tersebut berubah dari sekedar pesta menjadi ajang perdagangan, di mana Didi memanfaatkan masa lalu Adria di industri film dewasa untuk memanipulasi dan memaksanya ke dalam situasi tersebut. Adria mencari ganti rugi atas trauma fisik dan emosional yang dialaminya selama bertahun-tahun. Dan dari sekian banyak tuntutan yang udah aku sebutin di awal tadi ya, pengacara P. Diddy Jonathan Davis mengatakan tidak peduli berapa banyak tuntutan hukum yang diajukan, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Sean Combs tidak pernah melakukan kekerasan seksual atau perdagangan kepada siapapun. Jadi sampai di titik ini nih, dia tuh masih menyangkal juga guys. Di 10 September 2024, Didi absen dalam sidang. Derek Lee Cardillo Smith, seorang narapidana Michigan, mengajukan gugatan terhadap Didi pada tahun 2024. Dia menuduh bahwa Didi memperkosanya di tahun 1997 di sebuah pesta di Detroit. Cardillo Smith mengklaim bahwa Didi memberinya minuman yang telah dicampur obat yang menyebabkan dia pingsan. Saat terbangun, dia mengalami rasa sakit dan mengklaim bahwa Didi telah menyerangnya secara seksual selama dia tak sadarkan diri. Setelah tidak muncul di persidangan virtual, pengadilan mengeluarkan putusan default yang memerintahkan Didi membayar ganti rugi sebesar $100 juta atau sekitar 1,5 triliun. Nah, Didi diketahui tidak hadir dalam sidang karena tim hukumnya menyatakan bahwa dokumen-dokumen pengadilan dikirim ke alamat yang salah dan tidak diterima tepat waktu. Pengacara Didi kemudian menggambarkan kasus ini sebagai tuduhan yang tidak berdasar dan mengklaim bahwa Cardillo Smith memiliki catatan kriminal dan menuduhnya mencoba melakukan penipuan melalui gugatan tersebut. Lanjut di 11 September 2024, Didi mendapatkan gugatan dari anggota girl band. Dawn Richard, mantan anggota grup Danity Kane, mengajukan gugatan terhadap P. Diddy pada September 2024 dengan tuduhan pelecehan seksual, penganiayaan fisik, dan imprisonment paksa. Gugatan ini mencakup insiden yang terjadi di saat mereka bekerja sama melalui acara Making the Band yang diproduksi oleh Diddy di MTV. Richard menuduh Diddy seringkali menunjukkan perilaku kasar baik secara fisik maupun verbal terhadap dirinya dan anggota Danity Kane lainnya, dengan mengeluarkan komentar merendahkan tentang penampilan fisik mereka dan mengancam mereka dengan kekerasan. Richard juga mengklaim bahwa Diddy memaksa mereka bekerja tanpa istirahat, mengharuskan mereka untuk merekam dan berlatih selama 36 hingga 48 jam tanpa jeda, yang membuat para anggota mengalami kelelahan fisik dan emosional. Richard sendiri kehilangan berat badan secara signifikan akibat kondisi kerja yang ekstrim ini, dan selain itu Richard mengungkapkan bahwa ia pernah menyaksikan Diddy secara fisik menyerang Casey Ventura, termasuk memukul dan melempar barang ke arahnya, dan memperingatkan Richard untuk tidak melaporkan kekerasan tersebut dengan ancaman yang serius. Dalam gugatan ini, Richard juga menyebutkan bahwa pendapatan dan royalti dari karyanya dengan Bad Boy Records seringkali tidak dibayarkan dan memperparah penderitaannya secara finansial setelah bubarnya Danity Kane pada tahun 2009. Pada 16 September 2024, P. Diddy ditangkap di New York City setelah dakwaan perdagangan seks, pemerasan, dan prostitusi diajukan oleh jaksa federal. Penangkapannya berlangsung di sebuah hotel di Manhattan, di mana agen federal mendekatinya saat ia bersama rombongannya. Diddy didakwa atas tuduhan mengelola organisasi kriminal yang diduga memaksa dan mengeksploitasi perempuan untuk tujuan seksual. Meskipun mengajukan pembelaan tidak bersalah, jaminannya ditolak dan dia tetap dalam tahanan hingga persidangan berikutnya. Pengacaranya mengatakan P. Diddy telah bekerja sama dengan pihak berwenang dan secara sukarela pindah ke New York untuk mengantisipasi kasus hukum tersebut. Pengacaranya juga mengatakan bahwa ini adalah tindakan orang tidak bersalah yang tidak punya apapun untuk disembunyikan dan dia berharap dapat membersihkan namanya di pengadilan. 17 September 2004, tuduhan dan rincian tentang Freak Off terungkap.
Pada 17 September 2024, rincian tentang freak off terungkap selama persidangan kasus P. Diddy. Freak off merujuk pada pesta seksual yang diorganisir oleh Diddy di mana perempuan dipaksa terlibat dalam aktivitas seksual di bawah pengaruh narkoba dan ancaman. Para korban menyatakan bahwa mereka seringkali tidak sadar atau dipaksa untuk terlibat dalam tindakan tersebut yang berlangsung selama beberapa hari. Bukti yang diungkapkan termasuk rekaman video, kesaksian korban, serta barang-barang seperti narkoba dan alat-alat pelumas yang digunakan selama pesta tersebut. Dalam dakwaan, Diddy dituduh terlibat dalam menculikan, kerja paksa, penyuapan, dan mendukung pesta liar yang penuh narkoba di mana para korban dipaksa berhubungan. Stafnya diduga mengurus kamar, perekrutan pekerja, dan penggunaan obat-obatan seperti kokain dan oksikodon. Diddy juga diduga merekam pesta tersebut untuk mengancam korban. Dan jika terbukti bersalah, Diddy akan menghadapi hukuman penjara selama 15 tahun hingga seumur hidup. Pengacara Diddy menyangkal tuduhan dan menyebut pesta itu atas dasar suka sama suka. Nah, jaminan Diddy ditolak karena ia dianggap berisiko mengganggu penyelidikan karena ia berulang kali menghubungi para korban dan saksi serta memberi jaksa cerita palsu tentang berbagai peristiwa. Akhirnya ia tetap ditahan hingga persidangan dan hakim menyebutkan masalah emosi dari riwayat penyalahgunaan zat yang dialami P. Diddy sebagai alasan menahannya hingga persidangan. Pengacara Diddy mengajukan banding atas keputusan tersebut dengan menawarkan menempatkan P. Diddy di bawah pengawasan tim keamanan swasta sepanjang waktu, namun Hakim Andrew L. Carter Jr. mengatakan bahwa bahkan di bawah ketentuan tersebut, Diddy masih dapat menggunakan karyawannya untuk menghubungi para saksi. Akhirnya P. Diddy ditahan di pusat penahanan Metropolitan Brooklyn hingga persidangannya. 24 September 2024, gugatan ke-11 terkait pemerkosaan. Talia Graves mengajukan gugatan terhadap P. Diddy pada September 2024 dan menuduhnya telah memperkosanya pada tahun 2001 di studio rekaman Bad Boy Records di New York. Talia yang saat itu berusia 25 tahun mengklaim bahwa Diddy dan kepala keamanannya Joseph Sherman memikatnya ke studio, memberinya minuman yang diduga dicampur obat, dan kemudian memperkosanya. Graves mengatakan dia bangun dalam keadaan terikat dan kedua pria itu menyerangnya secara fisik dan seksual. 28 September 2024, gugatan baru terkait pelecehan. P. Diddy menghadapi gugatan baru yang diajukan oleh seorang wanita anonim yang menuduhnya melakukan pelecehan seksual. Tuduhan terbaru ini mengklaim bahwa Diddy melakukan kekerasan fisik dan seksual yang telah berulang selama 4 tahun yang dimulai pada akhir tahun 2020 di rumahnya. Korban menyatakan bahwa insiden tersebut menyebabkan trauma berkepanjangan dan dalam gugatan hukumnya, perempuan tersebut menuduh dia dibius oleh Diddy yang kemudian melakukan tindakan seksual dengannya tanpa persetujuannya saat dia tidak sadarkan diri. Dan ada seorang lagi pelapor anonim yang menuduh Diddy telah membius dan melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Tidak hanya itu, aktivitas seksual tersebut direkam oleh Diddy tanpa persetujuan perempuan tersebut dan dia ditekan oleh Diddy untuk melakukan berkelompok dengan orang lain. Salah satu contohnya diduga pada Juli 2022 tertulis dalam gugatan dia dipaksa untuk mengonsumsi obat ketamin yang menyebabkan pingsan dan kehilangan kesadaran sepanjang malam. Tak lama kemudian perempuan tersebut hamil dan ketika perempuan itu memberitahu Diddy tentang kehamilannya, rekan Diddy mengancamnya agar melakukan aborsi dan akhirnya perempuan tersebut mengalami keguguran. Nah, pada 1 Oktober 2024 ketika video ini aku buat, P. Diddy menghadapi lebih dari 120 tuntutan baru yang diajukan oleh pria dan wanita, termasuk beberapa yang masih di bawah umur saat dugaan pelecehan seksual terjadi. Tuntutan-tuntutan tersebut mencakup tuduhan pemerkosaan, pelecehan seksual, paksaan untuk prostitusi, serta perekaman dan penyebaran video tanpa persetujuan. Kasus-kasus ini berasal dari berbagai acara yang digelar Diddy di Los Angeles, New York, dan Miami, termasuk pesta-pesta yang dikenal sebagai freak off. Diddy telah mengajukan pembelaan tidak bersalah terhadap dakwaan perdagangan seks dan pemerasan, tetapi jaminannya ditolak karena risiko pengaruhnya terhadap saksi. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 9 Oktober 2024 dan pengacara Diddy terus berusaha agar dia dibebaskan sebelum persidangan resmi dimulai. Panjang banget aku rangkumkan ceritanya si P. Diddy dari awal kasusnya sampai sekarang. Nah, sebenarnya karena besarnya nama P. Diddy dan pengaruhnya dalam dunia Hollywood, banyak nama-nama artis besar yang dikaitkan oleh kasusnya, termasuk di dalamnya Justin Bieber, Rihanna, Beyonce, dan banyak lagi. Bahkan P. Diddy juga dikaitkan dengan kematian beberapa nama besar dunia. Dan karena panjang banget, aku akan bahas semua konspirasi di part 2. Jadi subscribe dulu aja ya. Nah, sekian rangkuman dari kasus P. Diddy. FYI, semua cerita yang aku sampaikan didapat dari berbagai artikel yang sudah dipublikasikan. Jadi kalian bisa langsung cek di internet juga. Dan coba deh kalian tuliskan pendapat kalian mengenai video ini, karena aku tuh ngerasa apa mungkin ya si P. Diddy ini dikorbankan oleh elit global, karena kok bisa tiba-tiba banyak orang yang speak up setelah selama ini tidak ada sama sekali orang yang ngomong atau membahas soal ini. Padahal kan banyak artis yang katanya diundang ke acara dia White Party atau Freak Off-nya itu, tapi masa gak ada satupun yang speak up?
apakah si P. Diddy ini dikorbankan? Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Dan kalau ada info tambahan yang belum aku sampaikan, bisa juga langsung share di kolom komentar. Untuk ide next video bisa banget DM aku di IG aku @nadiarahmatin atau TikTok aku @diceritain.nay. Nah, ini cerita udah panjang banget. Semoga kalian gak muak dengerin ceritanya ya. Sekian video hari ini, semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu minggu depan. Bye bye. Kita lanjut konspirasinya di part 2 ya. Dadah.